Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Thorik Fadilah. Dengan teman saya Yudhistira Indra Wijaya akan mempresentasikan materi mengenai puisi. Yang pertama yaitu pengertian puisi. Pengertian puisi menurut beberapa ahli yaitu yang pertama menurut Hudson, puisi merupakan salah satu cabang sastra yang menggunakan kata-kata sebagai media penyampaian yang mana membuahkan ilusi dan imajinasi, seperti halnya lukisan yang menggunakan garis dan warna untuk menggambarkan gagasan pelukisnya. Kemudian yang kedua, pengertian puisi menurut Herman Waluya merupakan suatu karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan seorang penyair yang mana memfokuskan semua kekuatan bahasa dalam struktur fisik dan struktur batinnya. Kemudian yang ketiga, pengertian puisi menurut Najid yaitu jenis sastra imajinatif yang mengutamakan unsur fiksionalitas, nilai seni, dan rekayasa bahasa. Jadi dapat disimpulkan pengertian puisi adalah sebuah karya sastra yang terikat oleh rima, irama, dan penyusun bait dan baris yang bahasanya terlihat indah dan penuh makna, kemudian dikemas dengan bahasa yang imajinatif, kemudian penyampaiannya menggunakan perasaan dan ekspresi. Adapun ciri-ciri teks puisi yaitu 1. Adanya rima atau sajak yang teratur. 2. Puisi bermakna konotatif. 3. Puisi bersifat simetris. 4. Majas yang digunakan tetap dan klis. 5. Menggunakan sajak syair atau pola pantun. 6. Bahasa yang digunakan lebih padat daripada prosa dan drama. Tujuan dari teks ini: 1. Sarana untuk mengekspresikan isi hati penulis. 2. Mengembalikan stabilitas, keselarasan, keutuhan pada pribadi manusia. 3. Pengingat manusia dalam kehidupan. 4. Sarana penyampaian imajinasi. Kemudian kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu struktur fisik puisi. Struktur fisik puisi yang pertama yaitu diksi. Diksi merupakan pemilihan kata yang digunakan oleh penyair untuk mendapatkan efek sesuai keinginannya. Jadi pemilihan diksi ini sangat penting dan berpengaruh pada makna yang ingin disampaikan penyair dalam suatu karya puisinya. Kemudian yang kedua, struktur fisik puisi yaitu tipografi yang merupakan bentuk format suatu teks puisi yang mana meliputi pengaturan baris, batas tepi kanan, batas tepi kiri, dan bawah. Jenis huruf yang digunakan juga termasuk dalam tipografi. Kemudian yang ketiga, jenis struktur fisik puisi yaitu majas merupakan pemakaian bahasa dengan cara melukiskan sesuatu dengan konotasi khusus sehingga sesuatu kata memiliki banyak makna. Kemudian kata konkret merupakan susunan kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Kemudian yang kelima yaitu imaji atau citraan. Imaji merupakan pemberian gambar pada pendengar atau pembaca agar seolah dapat melihat, mendengar, serta merasakan atau mengalami hal yang terkandung dalam puisi. Imaji sendiri dibagi menjadi 3 macam, yaitu imaji visual, imaji auditif, dan imaji taksil atau imaji taktil. Kemudian yang keenam yaitu rima atau irama, merupakan persamaan bunyi dalam penyampaian puisi dari awal hingga akhir. Macam rima sendiri terdapat 8 macam, yaitu rima sempurna, rima tak sempurna, rima mutlak, rima terbuka, rima tertutup, rima aliterasi, kemudian rima asonansi, dan rima disonansi. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. 1. Pemadatan bahasa, yaitu membuat kata-kata dalam puisi seolah bernyawa sehingga mampu untuk menyihir pembaca. 2. Kata konker, yaitu keinginan penyair menggambarkan sesuatu teks berwujud. 3. Pengimajian, yaitu berupa kata atau rangkaian kata yang memperjelas sesuatu yang ingin disampaikan penyair. 4. Irama, yaitu pergelaran kata, bunyi maupun kalimat. 5. Pemilihan kata khas, yaitu penggunaan kata khas untuk memperindah. 6. Tata wajah, yaitu sebagai penyair menganggap tata wajah sebagai unsur puisi paling penting. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu jenis puisi. Jenis puisi dibagi menjadi 3, yaitu ada puisi lama, puisi baru, dan puisi kontemporer. Yang pertama yaitu puisi lama. Puisi lama merupakan puisi yang dihasilkan sebelum abad ke-20. Puisi lama merupakan puisi yang masih terikat oleh beberapa aturan dan ketentuan. Macam puisi lama yaitu seperti pantun, gurindam, mantra, dan seloka, serta talibun. Pantun merupakan syair yang terdiri dari 4 larik dengan asonansi atau rima AB-AB. Kemudian gurindam terdiri dari 2 bait yang tiap baitnya terdiri dari 2 baris dengan rima senada.
Kemudian yang ketiga yaitu mantra, ucapan yang diperlihatkan unsur estetisnya dan dipercaya memiliki kekuatan magis. Kemudian yang keempat yaitu sloka, merupakan pantun tradisional, dan talibun merupakan varian pantun yang memiliki persamaan asonansi atau rima ABC ABC. Kemudian jenis puisi yang kedua yaitu puisi baru, yang mana merupakan puisi yang tidak terikat lagi oleh ketentuan atau aturan. Contohnya seperti balada, himne, ode, romansa, dan satire. Contoh balada yaitu sajak sederhana yang mengisahkan kisah rakyat. Kemudian himne merupakan sejenis pujaan untuk Tuhan. Ode merupakan puisi lirik berisi sanjungan kepada orang yang berjasa. Kemudian romansa puisi berisi ucapan atau luapan cinta kasih. Dan yang terakhir merupakan satire, yang mana puisi yang menggambarkan bahasa sindiran atau kritik. Setelah kedua jenis puisi tersebut, kita masuk ke jenis puisi yang ketiga yaitu puisi kontemporer. Puisi kontemporer merupakan jenis puisi yang berusaha keluar dari ikatan konvensional, yaitu berusaha menyesuaikan dengan zaman dan tidak mementingkan irama. Contohnya yaitu seperti puisi mantra, puisi meling, dan puisi konkret atau puisi yang mengutamakan bentuk grafis dan tidak sepenuhnya menggunakan bahasa sebagai media. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang terakhir yaitu cara membuat puisi. Cara membuat puisi untuk langkah yang pertama yaitu menentukan tema dan judul. Setelah menentukan tema dan judul, kita dapat melangkah ke bagian yang kedua yaitu menentukan kata kunci. Yang mana satu kata kunci tersebut akan dikembangkan menjadi beberapa kalimat dan rangkaian kalimat. Kemudian setelah itu kita dapat memasukkan penggunaan bahasa dan penggunaan majas serta penempatan diksi dan pengaturan tipografi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam berkaitan dengan kata atau bahasa, yaitu yang pertama, kata adalah suatu rangkaian bunyi yang ditenis. Kemudian makna kata mengandung banyak tafsir dan mengandung imajinasi mendalam tentang hal yang dibicarakan. Jadi setelah semua yang berkaitan dengan bahasa dan kata dalam rancangan puisi tersebut sudah beres, maka langkah yang terakhir yang harus kita lakukan yaitu mengembangkan puisi semenarik mungkin. Setelah kita kembangkan, maka puisi tersebut menjadi satu teks utuh puisi yang bisa dibaca orang banyak. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Ahmad Thorik Fadilah dan teman saya Yudhistira Indra Wijaya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.